Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kita bertemu kembali secara virtual ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat di rumah masing-masing ya. Jangan lupa jaga kesehatannya di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah online kita bertemu secara virtual. Semoga seterusnya Allah lindungi kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya baik, pada hari ini mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Tapi sebelumnya mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Ya baik, sebelum Ibu lanjutkan ke materi, Ibu ingatkan kembali jangan lupa untuk mengakses absensi daftar kehadiran pada link yang sudah Ibu kirimkan di grup WA masing-masing. Karena waktunya terbatas, jadi sebelum memulai mari untuk diakses dulu ya. Anak-anak yang solihah, hari ini kita memasuki bab 2 dengan tema menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Kira-kira kalian tahu nggak sih kenapa 3 hal ini harus dihindari? Simak videonya sampai selesai ya. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan memberitahukan 2 tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa dapat memahami bahaya minuman keras, judi, dan pertengkaran. Yang kedua, siswa dapat menerapkan perilaku menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut masuk ke materi. Yang pertama, minuman keras. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan yang berbunyi kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun, yang artinya setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram. Tentunya sudah jelas ya, pada hadis ini disebutkan bahwa hukum minuman keras ini, hukum mengkonsumsi minuman keras ini adalah haram. Kira-kira kenapa ya dilarang? Ya, yang pertama, mengkonsumsi minuman keras ini akan merusak fisik dan mental kita. Kenapa sih, Bu? Karena zat yang terkandung di dalamnya tidak baik untuk dikonsumsi. Dan yang kedua, mengkonsumsi minuman keras akan membuat pecandunya malas bekerja. Artinya dia akan malas bergerak untuk bekerja karena keasikan atau sudah kecanduan zat yang ada dalam minuman keras ini. Juga tidak bisa mengendalikan keuangannya untuk membeli minuman keras itu lagi. Jadi dalam minuman keras ini ada zat yang dinamakan zat adiktif, di mana zat ini yang membuat seseorang yang meminumnya akan menjadi kecanduan gitu. Jadi seseorang yang sudah mencicipi minuman keras ini tentunya akan ingin beli lagi dan lagi, sehingga uangnya bisa saja habis karena dibelikan minuman keras itu. Yang ketiga, mengkonsumsi minuman keras termasuk perbuatan setan. Setan hendak menanamkan permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia. Jadi, ketika meminum minuman keras ini menimbulkan atau menyebabkan kita kehilangan kesadaran. Ketika kita kehilangan kesadaran, tentunya segala hal yang kita perbuat itu di bawah sadar kita. Bisa saja karena meminum ini dan kehilangan kesadaran, kita bisa saja mencuri atau bisa saja membunuh dan perilaku tercela lainnya. Nauzubillah min dzalik. Yang keempat, mengkonsumsi minuman keras akan menghalangi dalam mengingat Allah. Ya, tentunya karena kehilangan kesadaran, kita jadi kehilangan kontrol dalam diri kita, sehingga kita lupa untuk mengingat Allah, untuk sholat, untuk berzikir, membaca Al-Quran, dan lain-lain. Yang kedua, perjudian. Berdasarkan hasil penelitian Universitas Melbourne, Australia, penelitian itu menyimpulkan bahwa hampir setengah dari anggota keluarga yang memiliki kebiasaan berjudi mengalami kekerasan. Nah, maksudnya yang mengalami kekerasan di sini adalah korbannya itu anaknya sendiri, karena orang tuanya ini terus berjudi, sehingga mengelola keuangannya pun kesulitan. Nah,
Kenapa sih judi itu dilarang? Sejumlah kerabat melaporkan bahwa mereka sangat frustasi dengan masalah judi ini. Keluarganya menjadi hancur dan anak-anaknya yang menanggung penderitaan berkepanjangan. Misalnya, karena judi ini bisa saja orang tuanya ini berpisah dan anak-anaknya menjadi terlantar atau kebingungan karena perceraian orang tuanya. Atau anaknya bisa saja frustasi dan depresi dengan keadaan tersebut. Anak-anak dari keluarga yang orang tuanya berjudi ternyata lebih banyak mengalami kekerasan dibanding anak-anak pada masyarakat umumnya. Jadi biasanya pemicunya itu adalah dari lingkungan terdekat ya, dari keluarga terus orang tua. Anak ini bisa saja berdampak karena orang tuanya ini sering berjudi. Jadi jangan sampai kita menjadi seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Selanjutnya yang ketiga adalah pertengkaran. Pertengkaran hanya akan menyuburkan benih-benih dendam yang berkepanjangan dan tak berujung. Tentunya pertengkaran ini akan membuat hidup kita menjadi tidak nyaman. Misalnya bertengkar dengan adik atau kakak, bertengkar dengan saudara, bertengkar dengan tetangga atau teman dan lain-lainnya, itu tentu membuat kita menjadi tidak nyaman. Selanjutnya tindakan pertengkaran ini akan bisa saja membawa kepada tindakan kekerasan. Misalnya, yang tadinya hanya diam-diam bertengkar, tapi justru malah saling pukul-memukul atau tendang-menendang, atau bisa saja berakibat kepada pembunuhan. Dan itu sangat dilarang oleh agama. Selanjutnya, hal yang menyebabkan pertengkaran ini dilarang yaitu disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi, La zawalud dunya ahwanu 'ala Allahi min qatli mu'minin bighairi haqq. Yang artinya dari Al-Bara bin Azib berkata, Rasulullah SAW bersabda, kehancuran dunia itu nilainya lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang mukmin tanpa hak. Jadi di sini dijelaskan bahwa membunuh itu lebih buruk daripada hancurnya dunia, apalagi membunuh sesama mukmin. Selanjutnya, Allah itu sudah memberikan kita jalan keluar dalam setiap permasalahan. Ketika ada masalah, maka sebaiknya diselesaikan dengan cara yang baik-baik. Misalnya, dengan musyawarah atau berdialog. Tentunya itu lebih baik daripada bertengkar. Dan bertengkar itu sejatinya hanya akan menambah masalah, bukan menyelesaikan masalah. Selanjutnya, Allah itu meminta kita sebagai orang mukmin untuk hidup berdampingan dengan rasa aman, tentram, dan damai. Yang itu lebih baik daripada bertengkar. Anak-anak ibu yang solih-solihah, kali ini setelah tiga materi itu, Ibu akan memberikan atau menceritakan sebuah kisah yang penuh hikmah tentang seorang ahli ibadah yang terjerumus kepada bisikan syaitan. Pada zaman dahulu, ada seorang ahli ibadah bernama Barseso. Ia ini sangat taat dan sangat menjaga ibadahnya dan tidak pernah bermaksiat selama 70 tahun di suraunya. Bayangkan ya, 70 tahun dia tidak pernah bermaksiat sedikit pun dan menjaga ibadahnya. Suatu ketika ada setan yang menyamar sebagai ulama, melilitkan sorbannya di kepala, memakai baju koko, datang ke surau Barseso. Ia pura-pura ibadah dengan penuh khusyuk. Tapi saat itu Barseso tidak menyapanya dan tidak menanggapi sapaan dari setan tersebut. Kemudian mereka tidak bertemu selama 40 hari. Setelah itu, sang tamu itu kembali ada di surau Barseso dengan ibadah yang penuh dengan khusyuk. Kemudian Barseso penasaran. Ia mendatangi setan tersebut dan bertanya, "Apa yang kamu butuhkan?" Kemudian setan itu menjawab, "Saya ingin kamu memberi izin saya untuk datang ke suraumu dan belajar ilmu ibadah darimu." Kemudian Barseso mengizinkan. Setan itu datang ke surau Barseso bersamanya.
Sampainya di sana, setan itu masih beribadah dengan penuh kekhusyuan. Barseso ini adalah seseorang yang ahli ibadah, dan selama itu tidak ada yang menyaingi. Tetapi, ia melihat kekhusyuan setan tersebut, dan ia merasa tersaingi. Akhirnya Barseso merasa ia tidak mau kalah dengan kekhusyuan ibadah tamunya tersebut. Akhirnya, setan tersebut mengatakan hal yang membuat Barseso lebih marah. Ia mengatakan, "Saya ingin pergi dari sini. Saya ingin mencari yang lebih ahli ibadah daripada kamu. Ternyata kamu tidak seperti yang saya duga. Ibadahmu kurang." Seperti itu. Lalu Barseso ini merasa ingin marah, tetapi tertahan. Akhirnya ia berkata bahwa ia ingin belajar ibadah dari tamunya tersebut. Pada saat itu Barseso terjerumus dan terjebak pada tipu muslihat setan. Lalu setan itu berkata bahwa ia dulu adalah seorang pemabuk dan kemudian ia menjadi ahli ibadah seperti sekarang. Lalu Barseso tertarik dengan perkataan setan tersebut dan ia mengikuti jejak setan tersebut. Kemudian setan tersebut mengajak Barseso ke sebuah kedai di kampung sebelah. Itu di sana adalah sebuah kedai minuman keras dengan pelayan seorang wanita. Barseso disuguhkan minuman keras. Ia minum beberapa teguk dan beberapa teguk lainnya. Lalu ia kehilangan kesadaran. Ia terus meminum minuman keras tersebut sampai ia benar-benar kehilangan kesadaran. Ia melakukan hal yang tidak seharusnya ia lakukan, yaitu ia malah melecehkan perempuan yang menjadi pelayan tersebut. Ia melakukan itu di luar kesadarannya karena minuman keras tersebut. Lalu, keesokan harinya, Barseso ditemukan tewas di kedai tersebut dengan kondisi mengenaskan. Karena ia mungkin terlalu mabuk dan kehilangan kesadaran atau bisa saja dibunuh. Ia meninggal dalam keadaan mengenaskan dan dibawa warga ke desanya kembali. Dari cerita tersebut dapat kita simpulkan bahwa minuman keras itu akan menjerumuskan kita kepada hal yang lebih buruk lagi. Contohnya yang dilakukan oleh Barseso. Ia melakukan pelecehan seksual kepada pelayan perempuan itu. Kemudian malah ia melayangkan nyawanya karena terjebak tipu muslihat setan. Na'udzubillah min dzalik. Baik anak-anak, itu adalah materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat dipahami. Selanjutnya kita akan berpindah diskusi di link yang sudah Ibu sediakan. Kita akan berkomunikasi di sana. Yang belum mengerti atau belum paham bisa ditanyakan. Insya Allah akan Ibu jawab. Kemudian tugas untuk pekan depan yaitu simpulkan oleh kalian tentang hikmah pada materi kali ini. Hikmah dari menghindari mengkonsumsi minuman keras, judi dan pertengkaran itu apa? Kumpulkan pada hari Rabu depan jam 7 pagi di link yang sudah Ibu sediakan. Baik anak-anak yang solih-solihah, pertemuan kita hari ini telah selesai. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis dan terima kasih sudah memahaminya. Semoga kalian paham apa yang disampaikan dan jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya juga. Minggu depan kita bertemu kembali dengan materi yang baru tentang kejujuran. Ibu akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.